Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan berikutnya. Di sore hari ini kita akan mengenal tentang lanjutan dari riset arsitektur yang berkaitan dengan teori arsitektur. Nah, ini salah satu langkah-langkah dalam penyusunan sebuah riset. Di antaranya kita membutuhkan sebuah referensi. Referensi itu nantinya akan membantu kita dalam membuat sebuah proposal, ya. Dan juga nanti akan membantu kita untuk mencari tahu tentang sumber-sumber eh, yang berkaitan dengan eh, teori-teori yang sudah pernah dibuat oleh para peneliti atau orang-orang yang dianggap sebagai pakar. Nah, untuk mendalami sebuah kaidah tentang pendalaman tentang teori, kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan salah satu di antaranya itu adalah mengenai tentang teori dasar mengenai arsitektur. Ya, jadi ini salah satu sumber yang nantinya akan kita pakai. Di antaranya itu adalah mengenai sumber yang pernah dibuat pertama kali tentang sebuah teori mengenai arsitektur. Jadi kalau kita tinjau secara dalam bentuk sejarah, eh, pada masa Romawi pernah ada seorang arsitek juga yang membuat tentang teori sederhana mengenai sebuah arsitektur dalam bukunya The Ten Book on Architecture. Ini karya Vitruvius. Nah, kita mengenal bahwa Vitruvius ini seorang arsitek yang sudah pernah membuat teori juga ya tentang karya arsitektur. Ada tiga prinsip mengenai arsitektur, di antaranya itu ada venustas, utilitas, dan firmitas. Seperti kita ketahui bahwa venustas itu pengetahuan yang mempelajari tentang estetika. Jadi bagian daripada tiga unsur yang dikemukakan oleh Vitruvius itu adalah estetika. Ya, jadi pengaruh estetika ini sangat penting bagi pengetahuan arsitektur. Jadi kita akan mempelajari estetika ini juga menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar dalam mempelajari ilmu kearsitektural. Jadi selain estetika ada juga utilitas. Nah, utilitas ini dimaksudkan sebagai fungsi atau kegunaan. Ya. Jadi artinya kita juga mempelajari tentang fungsional, ya, keorganisasian, ruangan, ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, program ruang, itu masuk dalam utilitas. Jadi ini yang kita pelajari sampai saat ini ya masalah-masalah tentang program ruang itu bagian daripada utilitas ya. Ya, definisi menurut Vitruvius. Baru yang ketiga ini disebut sebagai firmitas. Firmitas ini adalah eh, bagian yang berkenaan dengan struktural ya. Jadi semacam sebuah kekuatan. Kita mempelajari bangunan ini di antaranya kita harus mempelajari ilmu mekanika teknik ya, ilmu yang berkaitan dengan pembangunan bangunan yang berkaitan dengan masalah keilmuan bangunan ya. Dalam hal bangunan tersebut nantinya akan bisa terbangun apakah itu upper structure, substructure yang berkaitan dengan fondasi, slope, kolom, balok dan sebagainya itu semuanya dipelajari di prioritas. Nah ini yang dimaksud dengan tiga prinsip menurut Vitruvius ya, yang terkenal. Jadi kita dapat pelajaran dari Vitruvius yang mempelajari tentang tiga aspek dalam arsitektur. Nah kemudian kalau kita dalami juga beberapa contoh teori yang pernah dibuat oleh uh, Polykeitos. Polykeitos ini dia mempelajari tentang estetika. Jadi kalau kita mempelajari lebih dalam tentang estetika, nah, Polykeitos ini adalah seorang pematung yang memperdalam tentang masalah proporsi, skala, kesatuan, keseimbangan, irama, kemudian juga pola dan sebagainya. Ini sampai saat ini kita menggunakan prinsip-prinsip itu. Ya, jadi salah satu pengaruh besar juga dalam keilmuan arsitektur
yang berkaitan dengan teori tadi. Jadi ini sangat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan. Jadi teori dasar ini adalah teori yang benar-benar eh, diberikan oleh ilmuwan yang menjadi pijakan bagi pengembangan keilmuan. Begitu juga dengan teori yang lainnya. Ya. Mungkin berkaitan dengan eh, masalah tadi. Kalau keilmuan yang berhubungan dengan matematika, fisika, biologi, kimia, dan mereka itu memiliki teori-teori dasar juga yang menunjang terhadap pengembangan keilmuan tersebut. Jadi nantinya teori tersebut sebagai uh, ibaratnya sebagai batu peletakan pertama ya. Jadi untuk membuat sebuah wujud bangunan artinya ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Jadi fundamentalnya itu adalah teori ini. Jadi kita sebagai uh, kaum akademis mau tidak mau sangat uh, akan tahu tentang pengertian teori-teori yang sudah dibuat oleh para peneliti atau para ilmuwan. Kemudian ada juga beberapa teori yang lainnya yang mungkin kita bisa pelajari, misalkan tentang teori arsitektur ya. Ada beberapa buku tentang arsitektur yang sudah banyak diterbitkan ya, baik dalam edisi bahasa Indonesia maupun edisi bahasa Inggris. Jadi kita bisa melihat dari buku-buku tersebut masing-masing memberikan landasan keilmuan ya. Ya mulai dari pengetahuan tentang arsitektur itu apa, definisinya seperti apa. Kemudian juga yang berkaitan dengan bentuk ruang dan susunannya secara sederhana sampai kepada sesuatu yang lebih kompleks ya. Dari sesuatu yang prinsipil menjadi sesuatu yang akan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi sebuah keilmuan arsitektur. Jadi kita bisa banyak belajar dari para peneliti atau ilmuwan tersebut yang khususnya menggali tentang keilmuan arsitektur. Nah, teori-teori tersebut uh, kalau kita mengaitkan dengan penelitian yang akan kita lakukan, kita bisa mengambil dari teori mereka. Ya, kita bisa mengambil dari uh, teori yang bersifat dasar. Sebenarnya teori itu dalam dunia arsitektur kan sifatnya lebih kepada terapan, ya. Jadi bukan ilmu murni. Jadi yang namanya ilmu murni itu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian juga uh, pengetahuan yang benar-benar memiliki uh, teori secara murni dibandingkan dengan arsitektur. Ya. Jadi arsitektur karena bukan merupakan ilmu pengetahuan yang murni, maka uh, para peneliti atau ilmuwan yang mempelajari tentang arsitektur itu harus menghubungkan dengan teori lain. Ya. Jadi misalkan teori tentang mekanika pembebanan, ya, gaya vertikal, beban horizontal, kemudian juga yang berkaitan dengan fisika bangunan, ya, masalah kelembapan, masalah pencahayaan, masalah yang berhubungan dengan suhu udara, itu semuanya diambil dari teknik fisika. Kita ambil yang berkaitan dengan bangunan, ya, masalah radiasi matahari, sinar matahari itu berpengaruh terhadap kondisi kenyamanan bangunan. Nah, itu kita ambil dari teori fisika. Kemudian yang berkaitan dengan itu yang bersifat teknik, nanti yang bersifat non teknik kita bisa menggunakan masalah sejarah, masalah sosial, budaya, antropologi, agama. Ya, jadi semuanya kita bisa hubungkan. Nah, itu pentingnya tentang teori arsitektur sebagai dasar untuk kita membuat kajian secara ilmiah. Jadi sangat penting kita menggunakan teori dasar, nanti manfaatnya bagi para peneliti sehingga nanti akan bisa membantu apa saja yang dibutuhkan, ya, apa saja yang menjadi patokan.
Kemudian juga banyak sekali para ilmuwan yang mempelajari teori-teori dasar yang kita bisa sebagai bahan rujukan seperti Karel Prodek tentang buku Starter, kemudian juga berkaitan dengan keilmuan yang lain. Jadi seorang arsitek itu bagian terpenting selain kemampuan untuk mempelajari arsitektur, dia juga harus mendalami masalah keilmuan arsitektur yang menjadi dasar atau menjadi pijakan, karena bidang arsitektur kalau sudah masuk dalam ranah akademik artinya itu sudah menjadi ranahnya ilmu pengetahuan. Jadi kita wajib mempelajari pengetahuan arsitektur secara lebih luas ya. Jadi semua bidang pun bisa kita gunakan asal sesuai dengan kebutuhan ilmu yang ada dalam pengetahuan arsitektur. Jadi jangan salah, ilmu arsitektur itu nanti akan memiliki hubungannya dengan ilmu sosial, budaya, religi, kemudian matematika juga ada, musik juga ada, sampai kepada filosofi atau filsafat juga ada, sampai kepada ilmu bahasa, ya, kemudian biologi, kemudian semua keilmuan itu bisa kita hubungkan asal memiliki nilai-nilai yang dianggap memiliki kesamaan, memiliki uh, uh, makna yang sama. Jadi kalau kita sudah mempelajari tentang keilmuan, semua pembahasan yang ada di arsitektur itu kita bisa hubungkan antropologi ya, yang berkaitan dengan psikologi, perilaku manusia itu ada. Jadi itu tergantung dari keahlian peneliti sampai sejauh mana dia bisa mendalami keilmuan tersebut. Jadi saya sarankan ilmu arsitektur itu bukan hanya ilmu keteknikan tentang bangunan, ya. Tidak hanya itu. Jadi ilmu arsitektur itu mempelajari semua keilmuan. Karena yang namanya arsitektur itu kan ada yang berkaitan dengan manusia, lingkungan, kemudian tempat. Nah, ini adalah unsur-unsur yang saling berpengaruhi ya dalam sebuah tatanan kehidupan arsitektur. Kita tidak hanya mempelajari arsitektur secara estetika, kita tidak hanya mempelajari arsitektur dalam bentuk teknologi bangunan. Semuanya saling kait mengkait. Yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia, sehingga membentuk sebuah tatanan kehidupan di dalamnya itu menjadi bagian dari keilmuan arsitektur. Ya, jadi kalau kita mempelajari secara seksama, kita akan bisa mendapatkan bahwa arsitektur itu akan mengalami sebuah pertumbuhan, pengembangan yang lahir berdasarkan pengamatan dari seorang arsitek. Ya, jadi kita harus banyak belajar. Ya, jadi seorang ilmuwan itu mempelajari apa yang menjadi manfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi kita mempelajari arsitektur, kita akan tahu ya sampai sejauh mana keilmuan ini bisa diaplikasikan, bisa bermanfaat ya sampai kepada yang bersifat ilmuwan itu sendiri. Jadi manfaatnya itu kan bisa pada pemakai, pengguna, bisa juga pada sesuatu yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut, lebih dalam. Ya, jadi ini munculnya teori tentang arsitektur ini terus akan berkembang. Ya. Jadi teori arsitektur di awal peradaban pada masa Romawi, kemudian berkembang ya selama ratusan tahun sampai saat ini terakhir itu berbeda. Ya, teori yang tadi dikemukakan oleh Vitruvius ya pada masa Romawi ada tiga hal, utilitas, firmitas, sama venustas. Nah, kalau kita hanya mempelajari itu hanya pendapat menurut Vitruvius di abad masa kejayaan Romawi. Nah, kalau sekarang prinsip tentang arsitektur itu bertambah luas, bertambah banyak. Jadi kita bisa dapatkan ada faktor ekonomi, ada faktor budaya, ada faktor yang
sifat abstrak ya yang mempengaruhi pembentukan karya arsitektur. Karena ilmu arsitektur itu sudah berbeda dengan pada masa Yunani Romawi. Itu ya. Jadi kalau nanti kita akan pelajari keilmuan arsitektur di masa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu pun akan berbeda. Ya, kondisinya berbeda. Nah, itu jadi kita harus bisa melihat, bisa membaca kondisi-kondisi peradaban manusia mempelajari keilmuan. Ya. Jadi ada masa-masa tertentu yang nantinya akan mempengaruhi peradaban pembentukan keilmuan. Jadi ini berlaku untuk semua keilmuan, dari ilmu kedokteran, ilmu sosial, budaya, kemasyarakatan, ya yang berkaitan dengan teknik, itu semuanya berlaku. Jadi akan terus berkembang. Jadi saya pikir ini kita juga perlu meningkatkan keilmuan karena manusia pada masa ini dengan ketika saya baru masuk menjadi mahasiswa arsitektur itu berbeda, ya. Jadi yang saya pelajari ketika saya masuk kuliah di jurusan arsitektur dengan Anda yang sekarang sebagai mahasiswa arsitektur berbeda. Ya, kalau sekarang bidang keilmuan itu sudah sangat lengkap, ya, sangat mudah didapat. Ya, kemudian juga terus mengalami perubahan, bahkan hitungannya itu dalam per detik. Ya, jadi setiap menit itu akan terjadi perubahan-perubahan baru. Jadi kalau kita mau mempelajari pengetahuan sekarang sudah cepat, kemudian mengalami pertumbuhan. Jadi begitu kita buka di dunia multimedia atau dunia yang berkaitan dengan informasi, data dan informasi, maka di situ kita akan mendapatkan berbagai macam eh, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang sudah dibuat oleh orang lain. Itu berdasarkan analisanya, berdasarkan hasil risetnya, berdasarkan hasil laporannya. Ya, jadi kita dibantu ya dalam hal pembuatan teori ini. Jadi mulai dari tokoh-tokoh keilmuan yang sudah besar jadi pakar sampai kepada tokoh-tokoh keilmuan arsitektur di Nusantara. Jadi kalau kita melihat ada tokoh-tokoh arsitek nanti ya di perkembangan arsitektur dunia itu ada beberapa tokoh yang sudah menghasilkan karya dan dia juga mengemukakan pendapat tentang teori. Jadi teori arsitektur pada masa Romawi, Yunani sampai kepada Barok Rokoko, kemudian juga munculnya era industri. Era industri ini merupakan perubahan yang sangat signifikan terhadap seluruh tatanan yang ada di dunia. Jadi kita bisa mendapatkan perubahan itu secara drastis. Ya. Jadi semacam sebuah revolusi. Jadi revolusi itu mengakibatkan perubahan secara cepat. Ya. Kalau evolusi itu perubahan secara lambat, nah ditemukan istilah revolusi ini menjadi perubahan yang sangat cepat. Jadi ini mempengaruhi semua di belahan dunia sampai sekarang ya. Jadi pada masa-masa tertentu ya, mulai abad ke-18, 19 itu terjadi penemuan-penemuan kemudian menjadi sebuah peradaban yang sangat cepat hingga akhirnya ditemukan teknologi informasi. Ya, teknologi informasi ini memberikan dunia itu hanya dalam sekejap. Ya, jadi kita bisa melihat peristiwa yang terjadi di tempat lain. Kita tidak perlu ke sana, tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk menuju ke lokasi tersebut, ya, untuk mendapatkan berita. Tapi kita hanya bisa melihat dalam dunia informasi internet. Di situ semua kejadian bisa kita saksikan. Ya. Kemudian pengetahuan-pengetahuan tentang arsitektur ini nantinya akan muncul juga ya beberapa tokoh atau pakar selain di peradaban dunia, ya, di Eropa, di Amerika, di Asia dan juga sampai ke Indonesia. Jadi kalau kita sampai mempelajari tentang arsitektur, di sini kita akan
mendapatkan apa itu arsitektur tradisional, arsitektur vernakuler, arsitektur Nusantara. Nah, itu semuanya dipelajari oleh tokoh-tokoh arsitek yang ada di Indonesia. Kita juga sudah punya ya para tokoh arsitektur yang memperdalami tentang karya-karya arsitektur di Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, ya, Sulawesi sampai ke Papua. Itu akan kita bisa melihat berbagai macam ya eh, karya arsitektur yang mewakili eh, karya arsitektur yang ada di Nusantara. Itu dari beberapa tokoh tersebut kita bisa eh, mempelajari bagaimana karya arsitektur itu bisa didefinisikan ya secara umum ya apa itu arsitektur Nusantara. Jadi definisi tentang karya arsitektur di Nusantara ada ciri-cirinya. Nah, semuanya ini juga menjadi bagian dari para tokoh-tokoh membentuk sebuah komunitas ya sehingga di sini akan terbentuk sebuah kontribusi terhadap perbendaharaan karya arsitektur. Ya. Jadi kalau kita melihat karya arsitektur di Nusantara ini dibantu oleh organisasi-organisasi, kemudian juga tokoh yang memperhatikan masalah karya arsitektur di Nusantara, kemudian juga memberikan kontribusi terhadap uh, bagaimana karya arsitektur itu bisa didefinisikan. Nah, sekarang selain kita harus mengetahui tentang teori dasar arsitektur, kita nanti akan diberikan tentang bagaimana penerapan teori arsitektur itu. Jadi kita sudah kumpulkan ya berbagai teori yang ada di belahan dunia, kemudian itu sebagai bahan pengetahuan atau wawasan, maka nanti pengetahuan tentang teori ini kita bisa eh, terapkan ya. Penerapan ini yang paling sering kita gunakan itu pada tataran konsep ya ketika kita mau merancang ya. Jadi kita tahu konsep ini harus dibantu dengan teori arsitektur. Jadi ada teori-teori arsitektur yang berkaitan dengan estetika, ada yang berkaitan dengan fisika bangunan, yang berkaitan dengan eh, masalah struktur, masalah perilaku manusia. Nah, itu kita eh, menjadi dasar dalam sebuah konsep perencanaan. Jadi konsep perencanaan itu sebagai gagasan kita, argumentasi kita, ya. Jadi kalau kita punya teori itu, ya kita bisa mempertahankan ya karya arsitektur, pendekatan arsitektur supaya nanti bangunan itu menjadi sebuah bagian yang utuh. Jadi kita bisa menerjemahkan ya konsep kita dari teori ke dalam rancang bangun. Nah, itu manfaat kita menerapkan teori ya. Jadi kita punya wawasan, punya gagasan, punya kreativitas, sehingga ketika kita mau merancang, konsep kita kuat ya terhadap argumentasi dan bantahan dari pihak yang memberikan kritis, pihak-pihak penguji atau pihak yang menanyakan tentang apa itu konsep yang ada di dalam benak Anda ketika membuat bangunan tersebut ya. Jadi teori ini akan membantu kita menjelaskan ya tentang konsep mengeluarkan uh, materi yang kita gunakan ya. Jadi ada alasan tertentu kita menggunakan materi ini. Kemudian juga kita bisa menggunakan uh, konsep lain dalam mempelajari karya arsitektur. Jadi dalam pemahaman pengetahuan fenomenologi. Pengetahuan fenomenologi ini adalah salah satu uh, ilmu filsafat yang membantu dalam menerapkan karya arsitektur dengan memanfaatkan panca indera. Jadi kita memanfaatkan panca indera untuk mengetahui, yang mengamati karya arsitektur itu secara mendalam. Kita bisa melibatkan pengetahuan tentang material, bisa melibatkan unsur-unsur perasaan, bisa melibatkan tekstur dari bangunan tersebut, kemudian dan juga yang berkaitan dengan masalah keragaman ruang, jadi kepadatan ruang, kedalaman ruang. Nah, itu juga mempengaruhi aspek
pengetahuan kita sampai kepada masalah pencahayaan. Nah, itu dalam menjelaskan karya arsitektur itu sangat mendalam. Mau tidak mau kita dapatkan dari teori tadi, ya. Jadi ini salah satu contoh kita mengungkapkan sebuah karya arsitektur melalui pengalaman secara fenomenologi, ya. Jadi pengetahuan tentang fenomenologi ini adalah pengalaman aktual, ya, dari pribadi seseorang, ya, ketika dia mau mengamati sebuah karya arsitektur. Nah, ini contohnya ada sebuah karya arsitektur dalam bukunya karya Bank, bukunya Tropical Retreats. Di dalam buku ini dia menggambarkan tentang sosok keindahan arsitektur, ya, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi fenomenologi ini membawa sebuah eh, arti-arti kiasan yang lebih mendalam, ya. Ada semacam pengertian-pengertian yang diambil dari pengertian ilmu lain. Nah, ini yang tadi saya sudah kemukakan bahwa arsitektur itu dibantu dengan ilmu lainnya, apakah itu psikologi, biologi, dan sebagainya. Jadi mengenai istilah tactility saja, ya, yang berkaitan dengan sentuhan. Ya, jadi sentuhan ini diartikan dalam arti sentuhan perasaan, ya, sentuhan perasaan manusia untuk mendapatkan nilai-nilai yang apa yang bisa didapatkan di situ. Jadi kita bisa mendapatkan, oh, kalau kita berada dalam sudut bangunan, ada kolom, ada dinding, maka akan terasa, ya, akan terasa sentuhan apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, itu sudah merupakan pengalaman fenomenologi, ya. Jadi ekspresi manusia terhadap nilai seni, kemudian juga mempengaruhi efek kejiwaan. Kayak bisa dipahami, ya. Jadi arsitektur itu sudah menghubungkan antara ruang sampai ke masalah perasaan manusia. Jadi nanti perasaan manusia itu dapat diungkapkan. Kemudian juga yang berkaitan dengan likeness, perwujudan cahaya. Nah, cahaya yang ada dalam relung-relung ruangan itu kita pelajari. Ya, dia bisa membentuk sebuah elemen bidang, bisa membentuk komposisi ruang, kemudian juga bisa menciptakan material atau suasana tertentu. Nah, itu dari pencahayaan. Kemudian juga menghasilkan unsur perasaan damai, perasaan yang tenang. Nah, itu juga hasil ciptaan kita mengolah ruang tadi, ya. Ketika kita membuat sebuah area atau sebuah bangunan untuk istirahat, nah konsep istirahat itu adalah tempatnya harus jauh dari keramaian. Kemudian bahan material, kemudian juga suasana yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah, ketika orang ingin mendapatkan suasana tersebut, maka sang arsitek harus bisa menciptakan dari komposisi ruang menjadi suasana yang tenang. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang arsitek. Kemudian juga menghasilkan konsep transparansi, jadi memberikan nilai kesatuan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Kemudian juga bisa memberikan arti ambigu. Jadi karya arsitektur tidak hanya diterjemahkan dalam satu makna, ada beberapa makna. Ada contoh karya arsitek yang membuat karyanya itu setiap orang akan berbeda interpretasinya. Yang satu orang mengatakan, oh ini artinya ini. Yang orang lain juga melihat dari sudut pandang yang lain, ini artinya bisa berbeda. Nah, itu keberhasilan arsitek untuk menciptakan bahwa karya itu tidak mudah dibaca, ya, tidak mudah dibaca. Artinya orang bisa memberikan interpretasi yang beragam. Kemudian juga ada masalah bayangan. Jadi kalau kita bisa mengetahui konsep seperti ini juga membantu, ya. Kemudian adanya sintesis yang berkaitan dengan puncak ekspresi dari karya seseorang. Nah, begitu kira-kira, ya. Jadi kalau kita menggali tentang teori itu manfaatnya sangat luar biasa. Sangat membantu kita mengembangkan sebuah karya arsitektur. Jadi nanti antara arsitektur sama teori itu saling memiliki keterkaitan, ya.
Jadi dalam sebuah karya akan menghasilkan sebuah teori. Sebuah teori yang sudah lama akan dikembangkan menjadi karya yang baru. Jadi itu manfaat kita mempelajari sebuah teori. Jadi nanti teori itu bisa dikembangkan. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan dan yang perlu disampaikan, silakan melalui grup PA. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.